warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi tips agar berhasil membuat martabak teflon yang lembut, kenyal, dan bersarang. Jadi tonton sampai akhir dan ikuti step by stepnya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar bisa update video-video aku. Nah, pinggirnya tuh garing, renyah, dan dalamnya lembut, enak teman-teman. Bahan-bahannya 13 sendok makan atau 220 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan fiber cream atau susu bubuk, 3 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, 3/4 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, pasta vanila, pasta pandan, dan 250 ml air. Pertama, masukkan gula pasir ke dalam air. Airnya menggunakan suhu ruang saja ya teman-teman, dan aduk sampai larut. Masukkan tepung maizena ke dalam tepung terigu. Tambahkan 1 sendok makan fiber cream atau susu bubuk. Di sini aku pakai fiber cream. Tuang air larutan gula secara bertahap supaya mudah mengaduknya. Tambahkan sisa air dan aduk lagi sampai rata. Kita aduk terus sekitar 3 menit. Aduk cepat sampai adonan benar-benar menyatu, sampai si tepungnya membentuk gluten. Jadi glutennya benar-benar terbentuk. Setelah itu baru kita masukkan telurnya. Aduk cepat lagi sampai sekitar 4-5 menit. Lalu masukkan setengah sendok makan pasta vanila. Fungsinya untuk menyamarkan bau amis telur dan membuat adonan jadi lebih wangi. Kemudian masukkan 3/4 sendok teh baking powder dan aduk sampai rata. Dari bahan-bahan tadi, aku di sini menghasilkan adonan sebanyak 500 ml. Setelah itu, tutup adonan. Ini juga penting ya teman-teman, diamkan adonan selama minimal 1 jam. Kalau setelah 1 jam teman-teman belum sempat memasaknya, bisa teman-teman diamkan lagi sampai 2 atau 3 jam. Yang penting jangan sampai melebihi 6 jam. Untuk toppingnya, kita siapkan susu kental manis, keju parut. Untuk toppingnya, bebas sesuai selera teman-teman ya. Di sini aku akan membuat martabak buah dan martabak coklat dan keju. Nah, jangan lupa siapkan mentega atau butternya. Aku akan menyiapkan topping untuk martabak buahnya. Di sini aku memakai buah stroberi, kiwi, mangga, dan buah naga. Kita bisa memasaknya ya teman-teman. Di sini aku tadi mendiamkan selama 1,5 jam. Aku membagi adonan menjadi 2, yang satu untuk martabak vanila dan yang satunya untuk martabak pandan. Untuk martabak pandannya kita tambahkan secukupnya pasta pandan. Lalu larutkan 1/4 sendok teh soda kue dengan 1 sendok makan air. Masukkan ke dalam adonan dan aduk lagi sampai merata.
ya teman-teman. Lebih baik kita gunakan teflon yang tebal dan terdapat induksi bottom agar panasnya merata. Kalau teflon teman-teman tidak terlalu tebal, di bawahnya bisa dialasi dengan seng atau alas oven seperti ini. Pastikan apinya kecil saat memanaskan teflon agar apinya tidak over dan adonan gak gosong. Kita bisa membersihkan sedikit air untuk memastikan teflon sudah panas. Masukkan adonan ke dalam teflon, pakai api kecil saja ya teman-teman. Putar teflon untuk membentuk pinggiran martabak. Aku lebih suka pinggiran yang crispy. Setelah itu, naikkan level api atau besarkan api menjadi api sedang. Jangan ditutup terlebih dahulu sampai gelembung-gelembungnya pecah. Apinya harus pas. Kalau terlalu kecil, dia tidak mampu mengangkat gelembung-gelembungnya dan akhirnya bantat. Tapi kalau terlalu besar, adonan bisa gosong. Kalau sudah seperti ini, kita bisa memasukkan secukupnya gula pasir. Lalu kecilkan api dan tutup adonan dan masak sampai matang. Setelah adonan kering dan gak basah seperti ini, kita bisa mengangkatnya. Oleskan mentega atau butter selagi masih panas. Beri topping sesuai selera. Teman-teman bisa memakai kacang, almond, meses, atau yang lainnya. Di sini aku membuat martabak keju dan coklat. Beri susu kental manis sesuai selera dan martabak siap disajikan. Ini lembut, kenyal, dan coklat banget. Nah, sisa adonannya akan aku buat martabak topping buah. Untuk cara memasaknya sama seperti tadi saat masak martabak pandan ya teman-teman. Aku akan membagi martabak menjadi 8 bagian. Masukkan susu kental manis. Lebih enak lagi, teman-teman bisa olesi dengan selai atau krim agar topping lebih menempel. Tata topping sesuai selera. Itu dia tips agar berhasil membuat martabak teflon. Ikuti step by stepnya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar bisa update video-video aku lainnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.